Selamat pagi, Shalom, Horas, jemaat terkasih, kembali bersama dalam renungan pagi di hari Sabtu 7 Maret 2026. Kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, memulai hari baru ini, kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti, agar kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Pagi ini firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca khusus di ayat 3 sampai ayat 4, demikian firman Tuhan. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Amin. Saya beri tema firman Tuhan, kasih melintasi batas. Kasih melintasi batas. Jemaat terkasih, kisah Yesus memilih untuk melewati Samaria sebenarnya adalah sebuah keputusan strategis dan teologis yang sangat berani. Karena dalam tradisi Yahudi saat itu, kata harus sering sekali merujuk pada kehausan tanda petik rencana Allah yang tidak bisa dihindari. Kita melihat bagaimana konsep Yesus mematahkan tradisi sosial. Biasanya orang Yahudi yang hendak pergi dari Yudea ke Galilea, mereka akan menempuh rute yang lebih panjang, menyeberang sungai Yordan, berjalan melalui Pirea di wilayah timur, lalu menyeberang kembali ke Galilea. Tujuannya satu, untuk menghindari kontak dengan orang Samaria yang dianggap sebagai ras campuran dan memiliki ajaran agama yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Jadi jemaat Tuhan, dengan melintasi Samaria, Yesus sengaja untuk menobrak, dia menabrak tembok segregasi sosial. Apa maksudnya segregasi sosial? Segregasi sosial itu artinya adalah pemisahan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu seperti etnis, ras, agama, pendapatan, atau status sosial. Jadi, benar-benar Yesus dengan sengaja menabrak tembok segregasi sosial tersebut. Keagamaan yang sudah berdiri selama berabad-abad yang memelihara hukum yang demikian. Nah, kalau kita perhatikan geografi yang menjadi panggung pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, dikatakan berhenti di kota Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di sana terdapat sumur Yakub. Jadi pemilihan lokasi ini sangat simbolis sebenarnya. Jadi ada warisan Yakub di sana, sumur itu adalah simbol warisan lama dan identitas nenek moyang dari orang Yahudi. Nah, titik pertemuan duduk di sumur tersebut, Yesus menempatkan dirinya di ruang publik yang netral, di mana setiap orang termasuk perempuan yang terpinggirkan bisa datang ke sumur tersebut. Jemaat yang diberkati, ada 3 alasan mengapa Yesus harus melakukan itu. Yang pertama, ada sebuah misi universal. Yesus ingin menegaskan bahwa kabar keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk setiap mereka, termasuk mereka yang dianggap bermusuhan. Yang kedua, ada sebuah penjangkauan jiwa yang merupakan inisiatif dari Tuhan. Tuhan adalah pihak yang mencari jiwa, mencari manusia. Yesus tidak menunggu perempuan itu nunggu datang ke Yerusalem. Sama sekali tidak. Dia yang datang mencari perempuan itu di Samaria itu sendiri. Yang ketiga, Yesus hadir menyatakan misinya menghancurkan prasangka orang Yahudi. Spesifiknya menghancurkan prasangka murid-muridnya. Yesus sedang mendidik murid-muridnya yang saat itu sedang pergi membeli makanan untuk melihat orang Samaria bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lewat firman Tuhan ini kita belajar bersama jemaat Tuhan. Seringkali kalau mau jujur dalam hidup kita memiliki rute, tanda petik rute aman yang kita tempuh untuk menghindari orang atau situasi yang tidak nyaman. Namun kisah ini menantang kita.
Mungkinkah ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang Samaria, entah itu di lingkungan kita, di tengah pekerjaan kita, atau di komunitas yang sedang menunggu perjumpaannya dengan kasih Tuhan. Tetapi kita justru menghindarinya. Hari ini jemaat Tuhan, jangan hindari. Mungkin ada orang-orang tanda petik, orang Samaria di sekitar kita, di dunia kerja kita, di kampus, bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Orang Samaria yang sedang menunggu perjumpaan dengan kasih Tuhan. Maka tugas saya dan seluruh jemaat untuk menjadi perpanjangan Tuhan Yesus, perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih yang melintasi batas. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami syukuri untuk firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami agar kami peka melihat di sekeliling kami. Kemungkinan ada orang Samaria yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah kami hadir menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kabar baik, memberitakan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Materaikanlah firman-Mu. Segala aktivitas kami satu hari ini berikan kekuatan bagi kami untuk menghidupi kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Seluruh anak-anak kami sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Pelayanan kami di GMI Kanaan Medan Selatan, Tuhan kami para pelayan-Mu, para pendeta, majelis les speaker, guru-guru sekolah minggu, seluruh tim ibadah sesi 1, seluruh yang melayani. Kami serahkan kepadamu, pimpinlah hidup kami, supaya hidup kami benar menjadi berkat. Pelayanan sekecil apapun yang kami lakukan, benar buah dari iman kami. Bapa terkasih, kami juga naikkan syukur ada jemaat Tuhan hari ini yang berulang tahun. Hamba menyerahkan untuk Inang Nurifa Ida Basana Sitompul. Hari ini genap berusia 68 tahun. Bapa berkati dengan umur yang panjang, berkati juga dengan kesehatan, damai sejahtera, supaya bertambah umurnya, bertambahlah imannya. Kami membawa jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kami terus bawa padamu Inang Opung Kepin Boru Tauruk, Amang Markus Siahaan, Inang Hinsa Boru Tambunan, Amang Nababan, juga Inang, jemaat-Mu yang lain, yang dalam kelemahan tubuh. Siapapun mereka Tuhan tahu, berkati makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi. Jamah dan sembuhkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.